Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun mencibir dan berkata, "Hehe, Kaisar Abadi Anjing harus menikahi tidak hanya Ouyang Qianqian, tetapi juga putri penguasa kota Xiahu. Hari ini kalian semua harus mati." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun, dengan senyum di wajahnya, mengambil gelasnya dan mulai mencicipi anggur. Segera, semua orang melihat ke langit, tetapi melihat 3 orang terbang dalam kehampaan di luar alun-alun. Mengenakan pakaian pengantin, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan menutupi kepala mereka. Di sisi kiri dan kanan Fang Rulong, ketiganya berdiri berdampingan. Dengan setiap langkah dari kekosongan, mereka melintasi 1000 kaki dan berjalan menuju Ouyang Duantian dan Xia Haosu di kursi depan alun-alun. Kutu. Setetes air mata jatuh dari langit dan menetes di wajah Tan Yun. Saat Tan Yun membuang muka, Ouyang Qianqian sedang berjalan di atas kepala. Apakah itu air matanya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana mungkin? Bukankah dia sangat ingin menjadi nyonya Kaisar Abadi? Bahkan air matanya adalah air mata kegembiraan. Tan Yun diam-diam tertawa dan menatap punggung Ouyang Qianqian. Entah bagaimana, dia merasakan hatinya seperti jarum. Pada saat ini, dalam pikiran Tan Yun, kerutan dan senyum Ouyang Qianqian dan adegan yang dia alami dengannya muncul tanpa sadar. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Untuk wanita seperti itu, aku tidak pantas marah." Ya, dia tidak pantas marah padaku. Meskipun Tan Yun mengatakan ini pada dirinya sendiri, dia masih merasakan sakit yang samar di hatinya ketika dia berpikir bahwa Ouyang Qianqian akan menjadi pengantin orang lain, dan sekelompok kemarahan membara di dadanya. Gulu, gulu. Tan Yun mengambil gelas anggur dan menuangkan anggur ke mulutnya. "Tuan Huangfu, minumlah perlahan. Jika Anda minum dengan cepat, itu akan menyakiti tubuh Anda," kata pria tua di samping Tan Yun dengan prihatin. Setelah meminum sebotol anggur, Tan Yun berbisik kepada lelaki tua itu, "Siapa namamu?" "Namaku Wei Rui," kata lelaki tua itu. "Tuan Wei, apakah menurutmu makhluk abadi yang lebih rendah di negeri dongeng harus dibunuh?" Ketika Tan Yun mengatakan ini, dia ingin menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu. Namun, premisnya adalah bahwa jawaban Wei Rui harus memuaskan Tan Yun. Namun, Tan Yun kecewa. Kemudian Wei Rui tersenyum dan berkata, "Tuan Huangfu, bagaimana Anda bisa mengajukan pertanyaan seperti itu ketika Anda minum terlalu banyak? Tidak bisakah aku menanyakan pertanyaan ini?" kata Tan Yun. Wei Rui tersenyum dan berkata, "Semua penguasa kota dari dunia abadi ke-9 kita, ketika kita sebagai penguasa kota, kita harus mengungkapkan hati kita yang tulus kepada Tuan Kaisar Abadi, dan membantai 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Kamu pasti sudah membunuh ketika kamu menjadi penguasa kota, jadi kupikir kamu minum terlalu banyak untuk menanyakan pertanyaan ini." Tan Yun mengangguk. Matanya menyilang dengan dingin. Ketika Ouyang Duantian menjadi penguasa kota, dia pasti telah membunuh 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Namun, jawaban Wei Rui mengejutkan Tan Yun. Wei Rui berkata, "Tidak, Ouyang Duantian tidak membunuhnya. Nenek moyangnya membubung dari bumi, jadi dia tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Mungkin karena kekuatannya yang kuat, Kaisar Abadi tidak mempedulikannya saat itu." Ketika Tan Yun mendengar apa lagi yang ingin dia katakan, Wei Rui berkata, "Jangan katakan itu. Ini adalah acara besar bagi Tuan Kaisar Abadi untuk menikah. Ayo tonton." Pada saat ini, Tan Yun membuang muka dan melihat bahwa Kaisar Abadi dan 2 tunangannya telah melewati alun-alun, terbang ke udara dan mendarat di depan kursi, menghadap Ouyang dan Xia Haosu di kursi. Pada saat ini, Fang Wei, manajer rumah abadi Jiutian, berdiri di udara di atas alun-alun, dan suara lang-lang menembus langit. Sekarang waktunya telah tiba. Selanjutnya,
Mari kita semua menyaksikan upacara pernikahan Tuan Kaisar Abadi. Mempelai pria, pengantin wanita, dengarkan perintahmu. Surga mengandung segala sesuatu, bumi membawa orang-orang biasa, dan memuja langit dan bumi. Mendengar pidato itu, Fang Rulong, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan perlahan berbalik dan berdiri menghadap ke langit. Wajah tampan Fang Rulong menunjukkan senyum tulus. Dia berlutut hampir bersamaan dengan Xia Houxuan di sebelah kanan. Tapi Ouyang Qianqian tidak langsung berlutut. "Nona, cepatlah berlutut." Fang Wei buru-buru mengirim pesan ke Ouyang Qianqian. Di bawah kerudung merah keunguan, gigi Ouyang Qianbei mematahkan bibir bawahnya. Air mata berdesir. Dia menutup matanya yang indah dan berlutut perlahan. Saat lutut Ouyang Qianqian hendak menyentuh tanah, tiba-tiba terdengar suara tua, "Tunggu." Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin menjadi gempar. Siapa yang begitu berani? Ya, apakah kamu tidak ingin mati? Petik 2. Puluhan juta penguasa kota berbisik dan mengikuti gengsi, tetapi melihat seorang lelaki tua berdiri di barisan kursi terakhir di belakang alun-alun. Orang tua itu adalah Tan Yun. Pada saat ini, penguasa kota yang duduk di sebelah Tan Yun menganggap Tan Yun sebagai bintang sapu. Para penguasa kota berkedip menjauh dari Tan Yun, meninggalkan Tan Yun sendirian. Fang Rulong tiba-tiba bangkit dan menatap mata Tan Yun, mengungkapkan rasa pemusnahan. "Siapa kamu? Apakah kamu mengerti aturannya?" Fang Wei berkata dengan tegas. Master Manager menenangkan amarahnya. Tan Yun membungkuk sedikit dan berkata, "Bawahan datang terlambat dan belum memberikan ucapan selamat." Keluar. Fang Wei berdiri di udara, dan menembak ke arah Tan Yun sambil mengaum. Ketika Fang Wei muncul 100 kaki di depan Tan Yun, Fang Rulong berkata dengan lemah, "Hari ini adalah hari pernikahan Kaisar Abadi. Tidak mudah melihat darah. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Itu Kaisar Abadi." Fang Wei dengan hormat menjawab dan menatap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutar tangan kanannya, dan sebuah kotak persegi muncul di tangannya. Menghadapi Kaisar Abadi ke-9, dia berkata, "Kaisar Abadi, Anda akan puas dengan hadiah ini." Benarkah? Kaisar Abadi ini penasaran. Fang Rulong tidak diragukan lagi berkata, "Jika hadiah itu dapat memuaskan Kaisar Abadi, Kaisar Abadi dapat memaafkan Anda tidak bersalah. Kalau tidak, bunuh 9 keluargamu." Begitu suara itu jatuh, Fang Rulong melambai, kotak Tan Yun melayang ke udara dan membawanya ke tangan kanannya. Segera, Fang Rulong membuka kotak itu dan berkata, "Sialan." Pada saat itu, kepala berdarah berguling ke tanah. Diam. Diam. Keheningan di kerumaunan. Saat berikutnya, ketika Fang Rulong melihat bahwa kepala berdarah itu adalah kepala Kaisar Penglai yang paling dia percayai, dia gemetar karena marah. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul secara spontan. Apakah rumah rahasia Kaisar Abadi telah dijarah? Pada saat ini, ada suara kaget di antara hadirin. "Ya Tuhan, yang mati adalah Kaisar Penglai." "Ya, ini benar-benar Kaisar Penglai. Dan siapa orang tua ini?" Petik 2. Ah! Fang Rulong tersipu dan meraung pada Fang Wei, yang paling dekat dengan Tan Yun, "Tangkap dia untuk Kaisar Abadi." Kaisar Abadi ingin membunuh pencuri yang membunuh Kaisar Penglai dan menghancurkan pernikahan Kaisar Abadi dengan tangannya sendiri. Budak tua, patuh. Fang Wei, setelah menerima perintah, menatap Tan Yun, dan matanya yang keruh menunjukkan kemarahan yang besar. "Kamu semut mol tingkat 2 Kaisar Agung yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, beraninya kamu liar di sini." Berdengung. Berdengung. Fang Wei menukik ke bawah dalam kehampaan yang bergetar, tangan kanannya yang kurus memutar cakarnya, dan meraih tenggorokan Tan Yun. Mata Tan Yun berbinar dengan cahaya haus darah. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan bergemuruh. Dalam runtuhnya permukaan tanah, Tan Yun muncul di samping Fang Wei seperti panah tajam, mengayunkan telapak tangan kanannya dan melintas di wajah tua Fang Wei seperti kilat. Ledakan. Wow! Dengan suara keras, Fang Wei, yang berada di tingkat ke-10 Kaisar Agung, diledakkan oleh Tan Yun. Darah dan tulang patah berceceran di mana-mana, mayat tanpa kepala jatuh seperti bola meriam, menghancurkan meja perjamuan.
Melihat pemandangan ini, puluhan ribu penguasa kota di bawah wilayah Kaisar Agung tampak terkejut, kehilangan akal, dan berseru. Pria ini sangat kuat sehingga dia membunuh manajer Fang dengan satu gerakan. Ya, mengerikan. Fang Rulong sangat marah sehingga dia gemetar ketika para penguasa kota berbicara satu demi satu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada hari pernikahannya, dia menantang seseorang untuk mengacaukan situasi. Aku marah. Fang Rulong meraung seperti guntur. Pada saat ini, Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tabir dan memperlihatkan dua wajah yang menakjubkan. Di sisi lain, mata merah cerah Ouyang Qianqian memancarkan kegembiraan. Sebaliknya, Ouyang Qianqian, di mata merahnya yang indah, memancarkan kegembiraan. Dia tidak mengenali Tan Yun. Alasan dia bahagia adalah karena seseorang datang untuk membuat masalah. Dia berdoa dalam hatinya agar lelaki tua yang tidak dikenal di hadapannya dapat memamerkan keahliannya dan akan lebih baik untuk mengesampingkan pernikahan hari ini. Demikian pula, Ouyang Duantian tampak marah di wajahnya, tetapi sebenarnya, dia bahagia di hatinya. Suara mendesing. Fang Rulong melayang ke udara, menatap puluhan juta penguasa kota dan berkata dengan gigi kertakan, kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi, penguasa kota lain mendengarkan perintah dan membunuhnya untuk Kaisar Abadi. Ya, bawahan patuh. Itu Kaisar Abadi. Puluhan juta pemimpin kota, meskipun takut pada Tan Yun, tidak berani melanggar perintah. Mereka berteriak dan menawarkan senjata ajaib satu demi satu. Mereka berkumpul menjadi banjir manusia dan membunuh Tan Yun. Sekelompok semut mol masih ingin membunuhku. Hahaha, hahaha. Tan Yun tertawa liar, aku akan membunuh hari ini. Tangan kosong Tan Yun seperti hantu. Dia melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Tinjunya sering meledak ke arah penguasa kota yang terbunuh. Bang bang. Plop, plop. Tiba-tiba, dalam suara pahat yang tumpul, kantong otak kota terkenal runtuh seperti semangka, dan tubuh tanpa kepala menyembur darah dan jatuh di kursi. Klik, klik. Dengan suara patah tulang yang jelas, dada seorang penguasa kota yang terkenal diledakkan oleh Tan Yun, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dalam kabut darah, potongan-potongan tubuh yang tidak lengkap menyebarkan darah dan jatuh di alun-alun. Hanya dalam waktu 3 napas singkat, ribuan penguasa kota jatuh. Menghadapi pemandangan ini, penguasa kota yang membunuh Tan Yun tanpa sadar menghentikan tubuh mereka dan gemetaran di seluruh tubuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Rulong meraung, bunuh dia. Membunuh. Pergi bersama dan bunuh dia. Petik 2. Semua penguasa kota meraung keras, menekan rasa takut di hati mereka, dan mengat menuju Tan Yun seperti api. Boom, boom. Kaca, kaca. Melihat darah menodai langit merah, Tan Yun seperti mesin pembunuh. Dengan setiap pukulan, setiap tendangan, kehidupan segar dipanen. Sesaat kemudian, puluhan ribu penguasa kota jatuh, dan Tan Yun sudah berlumuran darah. Bau darah yang kuat menyelimuti alun-alun, menjijikkan. Sesaat kemudian, Tan Yun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Diperkirakan secara kasar bahwa dia telah membunuh setidaknya 80.000 penguasa kota. Melihat pukulan tak terbendung Tan Yun untuk membunuh bawahannya, 9 Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Tiba-tiba, puluhan ribu penguasa kota berdiri di kehampaan. Wow! Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri. Dia terkejut, mengibaskan darah dari tubuhnya, menatap Fang Rulong sambil tersenyum. Orang tua, siapa kamu? Fang Rulong berkata dengan tegas, ada apa dengan rumah rahasia Kaisar Abadi ke-9? Apakah kamu membunuh Kaisar Penglai? Tan Yun menatap Fang Rulong dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu ingin tahu, aku tidak keberatan. Aku akan memberitahumu semuanya. Dengarkan baik-baik. Tan Yun memberitahu secara dominan, mengucapkan setiap kata, saya adalah Tan Yun yang ingin kamu bunuh. Setelah itu, Tan Yun melepas jenggot di wajahnya. Segera, kerutan di wajahnya memudar dengan cepat, memperlihatkan wajah tampan. Dia tersenyum dan berkata, mata air abadi di rumah rahasia 9 Anda telah diambil oleh saya. Adapun Kaisar Penglai,
Aku membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, semua penguasa kota memicu gelombang mengerikan di hati mereka. Dalam 100 tahun terakhir, mereka semua berpartisipasi dalam mengejar Tan Yun. Namun kabar yang mereka dapatkan adalah bahwa Tan Yun hanyalah ranah Raja Kaisar. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke tingkat kedua ranah Kaisar Agung dalam waktu sesingkat itu? Dan kekuatannya sangat mengerikan. Tan Yun. Tan Yun. Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dengan air mata di matanya yang indah. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, mengeluarkan satu jari, menunjuk ke Ouyang Qianqian, dan berkata dengan dingin, "Ouyang Qianqian, aku akan membunuhmu sendiri hari ini." "Dan kau?" Tan Yun dengan marah menunjuk ke Ouyang Duantian. Kemudian, melihat sekeliling semua orang, ada suara keras, "Dan kamu, semua akan mati." Setelah itu, Tan Yun menunjukkan tubuh Hong Meng Baruang. Ledakan. Ketika langit runtuh, tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Pada satu pemikiran, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi 3.000 kaki. Melihat tubuh Tan Yun seperti raksasa, puluhan juta pemimpin kota berteriak. "Tuhan, siapa dia? Mengapa dia bisa menjadi begitu besar?" Ya. Tan Yun seperti seorang pembunuh raksasa. Dia berkata dengan dingin, "Tentu saja aku yang membunuhmu." Ledakan. Dengan suara, Tan Yun melangkah keluar dan meledakkan ratusan penguasa kota di ranah Kaisar Agung, tanpa meninggalkan tulang. Menusuk. Ketika Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota ditelan oleh pedang raksasa dan hancur berkeping-keping. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun ngeri pada saat ini, memegang pedang kekerumunan di kehampaan, menari pedangnya dengan panik, dan mulai membunuh. Dalam beberapa menit, puluhan ribu pemilik kota meninggal tanpa tempat pemakaman. Fang Rulong memutar fitur wajahnya dan meraung, semua penguasa kota di bawah Kaisar Agung tingkat 11 mundur. Kecuali dua ayah mertua Kaisar Abadi, semua penguasa kota tingkat 11 dan 12 di wilayah Kaisar Agung membunuh Tan Yun untuk Kaisar Abadi. Dengan perintah Fang Rulong, puluhan juta penguasa kota terbang keluar dari alun-alun untuk menyaksikan pertarungan berikutnya di alun-alun dari kejauhan. Pada saat ini, 3.600 penguasa kota tingkat 11 dari wilayah Kaisar Agung mengepung Tan Yun satu demi satu di udara kosong. Wosh! Wosh! 4 sosok melintasi kekosongan dan muncul di depan Tan Yun. 4 penguasa kota tingkat 12 Kaisar Agung adalah Mo Changkong, penguasa kota-kota peri Mo Zan, Zhuang Lingyun, penguasa kota-kota abadi Lingyun, Sangguan Sue, penguasa kota es dan kota peri Sue, dan Li Ting, penguasa kota abadi Wuji. Perang sudah dekat.